Selamat datang di video pembelajaran Keterampilan Pertanian Terpadu untuk fase D kelas 8. Disusun oleh Guritna Chandra Dewi, Sarjana Teknologi Pertanian, PKBM Mandiri, Bantul. Dengan elemen promosi dan pemasaran. Alur tujuan pembelajaran merancang promosi untuk memasarkan produk budidaya pertanian terpadu dengan memanfaatkan berbagai media dan teknologi secara offline dan online. Sebelum merencanakan dan melaksanakan promosi ataupun pemasaran, hal utama yang perlu kita lakukan adalah mengenal produk budidaya pertanian yang kita miliki. Kita kenali terlebih dahulu produk kita dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. 1. Masalah apa yang dapat kita selesaikan dengan produk tersebut? 2. Siapa yang memiliki masalah tersebut? Ketiga, apa yang mau kita capai? Dengan menjawab pertanyaan di atas, dapat tergambar fungsi utama dari produk kita. Selain itu, perlu kita kenali juga karakteristik produk pertanian yang kita miliki. Produk pertanian pada umumnya memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu 1. Sebagian besar berupa bahan mentah atau bahan baku. Kedua, membutuhkan ruang yang banyak. Ketiga, kualitas produk beragam dan bersifat musiman. Dengan mengetahui fungsi dari produk dan karakteristiknya, maka kita dapat membuat rencana pemasaran dan memilih sarana promosi yang tepat. Sebelum membuat perencanaan, terlebih dahulu kita pahami pengertian promosi dan pemasaran. Promosi adalah menyebarkan informasi, melakukan penawaran, dan penjualan suatu produk atau jasa. Promosi bertujuan untuk menarik minat calon pelanggan agar mau mencoba dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Kesuksesan promosi dapat dilihat dari ramainya orang berdatangan dan banyaknya angka transaksi setelah aktivitas promosi. Sedangkan pemasaran adalah aktivitas yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelanggan sehingga menimbulkan kesan melekat sekaligus membangun keterikatan atau engagement yang lebih luas dari pelanggan. Kesuksesan pemasaran tidak lagi dilihat dengan ramainya pembeli, namun dilihat dari seberapa tinggi engagement dengan pelanggan yang potensial dan loyal. Indikator keberhasilan kegiatan pemasaran adalah ketika mampu mendatangkan target pasar yang besar serta mampu menjangkau area yang lebih luas. Dalam memasarkan produk pertanian, harus memperhatikan fungsi pemasaran. Sebab peranan pemasaran tidak hanya menyampaikan produk atau jasa dari produsen ke konsumen, akan tetapi juga terkait dengan bagaimana agar produk pertanian tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen dan menghasilkan keuntungan bagi produsen. Terdapat 3 fungsi pemasaran. Yang pertama, fungsi pertukaran. Fungsi ini mencakup kegiatan pengalihan hak kepemilikan atas produk. Produsen harus memperhatikan kuantitas, kualitas, ruang, dan waktu yang diinginkan konsumen. Selain itu, fungsi pertukaran menjadi titik penentu harga pasar. 2. Fungsi fisik. Fungsi fisik mencakup aktivitas handling atau perlakuan, pengangkutan atau pemindahan, penyimpanan, dan perubahan fisik produk. Pada fungsi inilah diperhatikan ketersediaan, ukuran produk, cara penyimpanannya, hingga distribusi produk hasil pertanian. 3. Fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi adalah segala hal yang bertujuan untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Contohnya adalah bagian standarisasi dan grading, pembiayaan serta penanggungan resiko, dan informasi pasar. Memahami strategi pemasaran 4P. 4P ini adalah inti dari pemasaran. Strategi pemasaran 4P mempunyai 2 tujuan. 1. Memberitahu calon pelanggan tentang produk yang ditawarkan. 2. Membujuk calon pelanggan untuk membeli produk. Elemen strategi pemasaran 4P adalah 1. Produk.
produk adalah jantung dari pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dari produk. Maka, kita harus mengetahui keunikan produk. 2. Price atau harga. Harga produk menjadi nilai moneter yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk memiliki produk suatu perusahaan. Harga merupakan komponen penghasilan bagi perusahaan. Maka, sangat penting untuk menentukan harga produk dengan tepat. Yang ketiga adalah promotion. Strategi promosi bisa dilakukan dengan berbagai cara agar bisa berkomunikasi kepada calon pelanggan. Disinilah diperlukan informasi tentang calon pelanggan. Yang keempat, place atau tempat. Faktor tempat atau lokasi pemasaran sangat penting dalam memastikan daya saing produk di pasar. Jika 4P dikombinasikan dengan benar, maka akan diperoleh strategi pemasaran yang tepat. Produk budidaya pertanian terpadu merupakan sektor ekonomi penting. Produk-produk dari sektor ini menjadi pilar utama dalam menyediakan pangan bagi penduduk, serta menjadi bahan baku industri lainnya. Strategi pemasaran menjadi kunci kesuksesan para pelaku bisnis budidaya pertanian terpadu. Berikut ini beberapa strategi pemasaran produk budidaya pertanian terpadu. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital atau digital marketing. 2. Konten pemasaran yang menarik. 3. Program kemitraan dengan pemasok lokal dan distributor. 4. Partisipasi dalam pameran dan expo. 5. Program pelatihan dan edukasi. 6. Program promosi dan diskon. 7. Strategi email marketing. 8. Kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, institusi pemerintah, institusi pendidikan, dunia usaha, dan sebagainya. 9. Earned media atau public relation. Demikianlah video pembelajaran keterampilan pertanian terpadu fase D kelas 8 PKBM Mandiri Bantul.